yang berbahagia. Selanjutnya di dalam surat Al-Maidah juga ayat 32, wa man ahya faman ahya faka'annama ahyan nas. Siapa yang menghidupkan satu orang manusia, ahyan nasa jami'a, seakan-akan telah menghidupkan manusia seluruh dunia. Walaqad ja'athum rusulana, sesungguhnya telah datang utusan Allah, para rasul, bil bayyinati, membawa penjelasan ayat-ayat Allah. Summa inna katsira, kemudian sesungguhnya inna katsiran, sesungguhnya banyaklah, minhum, di antara mereka, ba'da zalika, setelah itu, fil ardi la musrifun, berbuat kejahatan di muka bumi dengan melampaui batas. Ingat-ingat surat Al-Maidah ayat 32. Siapa yang membunuh satu orang manusia, seakan-akan dia membunuh manusia seluruh dunia. Siapa yang menyelamatkan, menghidupkan satu nyawa manusia, seakan-akan menyelamatkan manusia seluruh dunia. Begitulah hak asasi manusia di dalam Islam disanjung tinggi. Satu orang saja begitu berharganya. Tapi kalau di Palestina, anak-anak saja telah 40.000 orang yang mati kena bom. Belum lagi orang dewasa, anak-anak, orang tua, orang sakit, rumah sakit, perguruan tinggi, pasar, dan seluruhnya di bumi hanguskan. Terjadi apa yang disebut dengan genocide. Itu pemusnahan massal suatu suku atau suatu daerah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang-orang Eropa yang terkena seperti itu PBB akan turun tangan. Tapi karena umat Islam yang kena, mereka mencari-cari alasan untuk tidak memperhatikan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya pola pikir ganda, hukum ganda. Untuk bangsa mereka perjuangkan. Untuk orang yang tak seagama, tak sama rasnya dengan mereka ulur-ulur dan dicari alasan yang bermacam-macam. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dalam kita menikmati kemerdekaan, tolong perhatikan saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling bertoleransi, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang saling membunuh, hargai nyawa orang. Itu termasuk salah satu yang disebut dengan maqasid as-syariah. Maqasid as-syariah itu ada 5. Di antara lain adalah hifzun nafsi, artinya memelihara jiwa. Hifzul mali, memelihara harta. Hifzul mal, memelihara harta. Hifzul nafs, memelihara jiwa. Jadi harta, jiwa harus dipelihara. Kemudian hifzul din, memelihara agama. Agama harus dipelihara, jangan sampai dirusak, baik akidahnya, amaliyahnya, syariahnya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, masalah toleransi, masalah menjaga nyawa badan manusia, jangan sampai dirusak. Orang-orang yang merdeka sangat memperhatikan hal ini. Yang kedua, dalam mengisi kemerdekaan, kita harus jujur. Jangan menjadi orang yang pendusta. Banyak orang yang jujur dalam beribadah, tapi jarang jujur dalam bidang keuangan, sehingga terjadilah korupsi besar-besaran. Kaum muslimin yang berbahagia, tentang halal haram makan
babi tidak, zina tidak, bunuh orang tidak. Tapi kalau korupsi, ini yang banyak terjerat. Padahal sama haramnya. Membunuh orang, judi, zina, korupsi, itu sama besar dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam pertambangan tidak sedikit diperkirakan 1,2 triliun rupiah tiap tahun menguap dalam bidang pertambangan. Korupsi timah 300 triliun yang terjadi kerugian negara, yang disebutkan di dalam banyak media bahwa untuk bertindak seperti itu, usaha-usaha yang seperti itu haruslah memperhatikan pertambangan di Indonesia harus jujur, orang-orang yang benar jujur. Dan kemudian juga tanah jangan sampai dirampas untuk kepentingan negara, rakyat yang dijadikan menderita. Seharusnya untuk kepentingan negara, rakyat berbuat menjadi bahagia. Jadi bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Masyarakat yang terkena gusur, dia gembira, menjadi beruntung. Beruntung disebabkan negaranya membangun, bukan merasa dirugikan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, itu namanya dalam maqasid syariah hifzul mal, memelihara harta. Harta pribadi, harta kelompok, harta negara itu harus dipelihara. Jangan hak pribadi dirugikan untuk kepentingan negara. Sebaliknya, jangan kepentingan negara dirugikan oleh orang-orang pribadi. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu dalam rangka mengisi kemerdekaan kita ini, banyak-banyaklah kita koreksi terhadap diri kita sendiri. Jangan berdusta, tapi jujurlah kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kwitansi yang kita teken bohong-bohongan itu ada rekamannya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdusta. As-sidqu asasul hasanat. Kejujuran adalah dasar dari segala kebaikan. Pilihlah pemimpin yang jujur. Orang yang jujur itulah sumber dari segala macam kebaikan, yang disebut dengan as-sidqu asasul hasanah. Sikap yang jujur itulah menjadi sumber dari segala kebaikan yang akan didatangkan oleh dirinya. Sebaliknya al-kizbu asasul sayyi'at. Berbohong, berdusta, menipu, memalsukan sesuatu, itu adalah merupakan dasar dari segala kejahatan. Berdusta itulah sumber dari segala macam kejahatan. Begitu berdusta, untuk menutup dustanya dibuatkan dusta-dusta lain lagi, sampai dusta itu tidak bisa dihentikan. Maka disebut dengan al-kizbu asasus sayyi'at. Dustalah pokok pangkal dari segala macam kejahatan. Akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, dapat kita pahami bahwa tentang kejujuran, pilihlah pemimpin seperti Rasulullah SAW. 4 sifatnya. Yang pertama siddiq, jujur, lurus. Yang kedua amanah, dapat dipercaya, tak pernah khianat. Siddiq, amanah. Yang ketiga tabligh, transparan, menyampaikan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan fatonah, cerdas. Pilihlah pemimpin yang cerdas, dan bangsa kita pun harus menjadi bangsa yang cerdas. Pemimpin yang cerdas bangga dengan rakyatnya yang cerdas, dan pemimpin pun harus memperhatikan masyarakat yang terlemah di antara masyarakatnya. Kaidah usul fikih,
yang berkaitan dengan kaidah perpolitikan yang disebut dengan asasiyah as-siyasah. Dalam kaidah as-siyasah menyatakan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya haruslah berorientasi kepada rakyatnya yang terlemah. Mana yang paling lemah, itulah diprioritaskan dahulu, terutama tentang kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. 3K: kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Keterbelakangan ini mungkin disebabkan tidak mendapatkan akses, tidak mendapatkan jalan kepada teknologi. Dan tentang kebodohan, mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Tentang kemiskinan, mungkin aja dimiskinkan oleh sistem atau karena kemalasan. Bagaimanapun masyarakat yang malas menjadi miskin harus didorong menjadi rajin, menjadi bersemangat, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda yang bermenung di masjid membaca Al-Quran sampai pukul 10 pagi. Datang Umar bin Khattab, diambilnya cambuk, dipukulnya pemuda itu. Ya Khalifah, kenapa aku dipukul? Bukankah aku beribadah di masjid? Apa jawab Umar bin Khattab? Ini sudah jam 10 pagi, kamu masih membaca-baca Quran di masjid. Tidak tahukah kamu bahwa langit tidak pernah menghujankan emas? Apa maksudnya? Berusahalah, taat, beribadah, rajin baca Al-Quran itu bagus, tapi jangan lupa langit tidak pernah menghujankan emas. Maksudnya rezeki tak datang sendiri kalau kita tidak berusaha, bekerja keras. Ada seorang guru yang mengajar murid-murid di sudut Masjid Madinah, khusus untuk belajar itu, namanya Al-Kuttab. Guru itu dipanggil oleh Rasulullah dan diberi nasihat, lima la tu'allimu hal hiyaka kama tu'allimu hal kitabah. Guru, kenapa kalian hanya mengajarkan membaca dan menulis serta menghafal? Ajarkan jugalah keterampilan bertenun sebagaimana keterampilan membaca dan menulis. Artinya, jangan pisahkan kepentingan akhirat lalu meninggalkan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Boleh banyak beribadah, cari untuk kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa untuk kebahagiaan hidup di dunia. Carilah sebanyak-banyaknya berkah usaha diperintahkan oleh Allah, asal jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Janganlah berbuat kerusakan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal